Petrus yang mengatasi Petra episode ketiga, kompromi jemaat dengan penguasa dunia. Pada episode sebelumnya telah dibahas mengenai dua tipikal kerajaan Allah, yaitu gandum dan lalang. Yang dalam perumpamaan paralia itu, biji sesawi dan adonan hamir. Matius 13 ayat 28-30, TB, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lum. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu. Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Dan Yesus telah mengisyaratkan bahwa jemaat tipikal gandum atau sesawi akan menyerahkan nyawanya ketika penganiayaan oleh pembinasa keji terjadi. Dimulai dari diruntuhkannya bait suci tahun 70 Masehi sampai dengan akhir abad pertama. Yohanes 12 ayat 24 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Rupanya Tuhan memang merencanakan kematian gandum sesawi, agar bijinya mengalami fase kematian. Lalu akan tumbuh di suatu saat menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan ilalang. Pada akhir abad pertama, Rasul Paulus meminta agar utusan iblis disingkirkan oleh Tuhan daripadanya, tetapi permintaan ini ditolak Tuhan. Paulus inilah salah satu hamba yang dimaksud yang hendak mencabut ilalang itu. 2 Korintus 12 ayat 7-10, TB, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Gereja perdana memang diizinkan untuk tumbuh bersama ilalang dan mati sebelum abad pertama berakhir. Dan ilalang akan menjadi kerajaan Allah tipikal kedua, adonan hamir. Sementara sisa-sisa jemaat akan melarikan diri ke daerah pegunungan. Dan sejarah mencatat bahwa sisa-sisa jemaat ini bertahan hingga abad ke-7. Sampai akhirnya seluruh adonan kekristenan menjadi hamir. Dan biji gandum sudah sempurna mengalami fase kematian. Di Bukit Batu, Petra, Kaisar Filipi, Yesus menyatakan bahwa jemaat harus menyerahkan nyawanya untuk memperolehnya kembali. Sebaliknya ada jemaat di situ yang tidak akan menyerahkan nyawa, bahkan tetap hidup sampai kedatangan Anak Manusia, dan ikut memerintah dunia. Seorang iblis yang ada di tempat itu dinyatakan oleh Yesus tidak akan mati sebelum Yesus datang kembali. Ia akan menyayangkan nyawanya dan berkompromi dengan Antikristus, Kaisar Romawi, untuk memerintah dunia bersama-sama. Yesus menyatakan bahwa nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
saat terjadinya penganiayaan pertama, abad pertama, telah disampaikan oleh Yesus. Matius 24 ayat 15-21, TB, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saat-saat terakhir hidupnya, Rasul Paulus menuliskan bahwa sebagian besar jemaat sudah berpaling darinya, dan mengikut para pengajar-pengajar palsu. 2 Timotius 1 ayat 15 Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. 2 Timotius 4 ayat 16 Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Filipi 1 ayat 15-19, TB, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Pada tulisan Paulus itu dapat kita ketahui bahwa di masa pelayanannya, jemaat yang diumpamakan sebagai lalang itu sudah ada. Bahkan Rasul Paulus mencantumkan nama-nama orang yang ia tunjuk sebagai penilik jemaat dan uskup, episkop, dan menyebut kejemaatan di luar wewenangnya sebagai para pekerja palsu. 1 Korintus 4 ayat 15, TB, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 2 Korintus 11. 4, TB, sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Galatia 1 ayat 6 Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. 1 Korintus 5 ayat 6 Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Galatia 5 ayat 9 Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Awalnya ragi orang Farisi ditabur pada jemaat Antiokhia, disebut sebagai ajaran Nikolaus. Bahkan sebelum ada Injil Matius, mereka sudah punya Injil sendiri, yaitu Didache. Rasul Paulus menyebut jemaat mereka sebagai orang-orang dari kalangan Yakobus. Galatia 2 ayat 12 Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Di Antiokhia ini juga Santo Ignatius, salah satu bapa gereja Katolik dan Ortodoks pernah menjadi uskup.
dan dipercaya sebagai murid langsung dari Rasul Yohanes. Padahal tidak ada catatan di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yohanes pernah mengajar di Antiokhia. Sedangkan Petrus di Antiokhia hanyalah sebagai tamu saja. Dan sejarah gereja Katolik pun tidak mampu menjawab tentang bahasa apa yang digunakan oleh Yohanes mengajar Santo Ignatius. Para rasul Yerusalem bukanlah rasul pengajaran, melainkan rasul pemberitaan Injil yang bertugas menjadi saksi hidup tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga sebelumnya sudah disepakati bahwa Pauluslah yang menjadi rasul bagi orang-orang tak bersunat. Galatia 2 ayat 9, TB, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Pauluslah yang menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan bagi segala bangsa. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, TB, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lalu ajaran Nikolaus yaitu ragi orang Farisi itu menyebar dengan cepat ke seluruh jemaat Asia Kecil. Dan di Pergamus ditambah lagi dengan ajaran Bileam. Ketika penganiayaan terhadap jemaat semakin membesar, sebagian jemaat Pergamus terindikasi berkompromi dengan iblis. Setiap orang Kristen yang tidak mau menyangkal iman dibunuh, tetapi jemaat Pergamus dibiarkan hidup meski tak menyangkal iman. Wahyu 2 ayat 12, TB, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wahyu 2 ayat 13, TB, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Wahyu 2 ayat 14, TB, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Wahyu 2 ayat 15, TB, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dengan demikian digenapilah apa yang telah diisyaratkan Yesus di Petra Kaisar Filipi, bahwa ada jemaat yang tidak mau menyerahkan nyawanya. Dan selanjutnya jemaat itu mendapat bagian untuk memerintah dunia. Penganiayaan terhadap saingan-saingan mereka pun terus terjadi. Pada awal abad keempat, Kaisar Konstantinus Agung menyatakan diri menjadi Kristen, dan bersama jemaat pengikut ajaran Nikolaus, bersama-sama berusaha memusnahkan kekristenan yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan berdirilah jemaat kekristenan Romawi, inilah adonan yang hamir itu.